Misteri Arwah Saraswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian kota, ada sebuah sekolah tua yang sudah lama tidak dipakai. Konon, sekolah itu pernah memiliki seorang guru muda bernama Saraswati, yang dikenal cantik dan cerdas. Namun, cerita aneh mulai beredar ketika Saraswati menghilang tanpa jejak pada suatu malam yang kelam. Hari itu, seperti biasa, Saraswati mengajar di kelasnya. Namun, keesokan harinya, ia tidak datang. Pihak sekolah dan warga desa mencari ke seluruh penjuru desa, namun tak menemukan tanda-tanda keberadaannya. Beberapa orang bahkan mengklaim melihat Saraswati di tengah hutan yang lebat, tapi ketika mereka mendekat, ia lenyap begitu saja. Seiring waktu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Malam-malam di sekitar sekolah yang sunyi, sering terdengar suara lirih seorang perempuan yang menyanyi di dalam kelas. Suara itu datangnya dari jendela yang sudah lama rusak, seakan-akan ada seseorang yang menunggu di sana. Tak jarang, orang yang mendekat merasa ada angin dingin yang menyentuh kulit mereka, disertai aroma bunga melati yang kuat. Penasaran dengan cerita tersebut, sekelompok anak muda dari desa mencoba untuk mencari tahu kebenarannya. Mereka memutuskan untuk menginap di sekolah tua itu. Malam pertama, mereka hanya mendapati kesunyian yang mencekam. Tapi, saat tengah malam, terdengar langkah kaki yang berat menghampiri mereka. Ketika mereka memeriksa, hanya ada bayangan putih melayang di koridor sekolah yang gelap. Ketika salah satu dari mereka, Dika, memberanikan diri untuk memasuki ruang kelas Saraswati, ia menemukan sebuah buku catatan di meja guru yang sudah lama tertutup debu. Buku itu mencatat berbagai pengajaran dan keluh kesah Saraswati tentang ketidakadilan yang ia terima di sekolah tersebut. Ternyata, sebelum menghilang, Saraswati diperlakukan tidak adil oleh kepala sekolah yang korup. Ia merasa kecewa dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat yang tak seorang pun tahu, untuk mencari kedamaian. Namun, arwah Saraswati tampaknya tidak bisa tenang. Setiap malam, ia menunggu di dalam kelas, berteriak dalam diam, mencari keadilan yang tak pernah ia dapatkan semasa hidupnya. Arwah Saraswati kini menjadi penjaga sekolah, muncul di malam hari dengan gaun putih dan rambut terurai, memanggil siapa saja yang berani mengungkapkan rahasia yang terkubur di antara dinding-dinding sekolah itu. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati sekolah tua itu. Orang-orang mengatakan, jika kamu mendengar nyanyian lembut itu, artinya Saraswati sedang memanggilmu, membawa kisah dan misteri yang tak akan pernah terungkap. Arwahnya tetap hidup, menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Beberapa bulan setelah kejadian malam itu, cerita tentang arwah Saraswati semakin menyebar luas. Banyak orang yang menghindari daerah sekitar sekolah tua tersebut. Namun, rasa penasaran selalu muncul, terutama bagi mereka yang tidak percaya pada hal-hal gaib. Salah satu di antaranya adalah Randy, seorang mahasiswa dari kota yang baru saja pindah ke desa itu. Randy mendengar cerita-cerita aneh tentang sekolah tua tersebut dan, karena ia tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, ia memutuskan untuk membuktikan sendiri. Suatu malam, Randy berkendara menuju sekolah tua itu dengan niat untuk mengungkap misteri yang telah lama mengganggu desa. Ia membawa senter, kamera, dan beberapa peralatan untuk merekam segala sesuatu yang terjadi. Ketika ia tiba di sekolah, suasana sepi dan sunyi. Bangunan tua itu berdiri mencuat dengan jendela-jendela yang pecah dan pintu yang tertutup rapat, seolah-olah sekolah itu sendiri menyimpan rahasia gelap. Randy memutuskan untuk masuk melalui pintu belakang yang terbuka sedikit, menyusuri lorong-lorong sempit yang penuh dengan debu. Suara langkah kakinya bergema di dalam koridor, sementara hawa dingin perlahan merayap masuk ke tubuhnya. Ia tidak merasa takut, namun ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Saat ia melewati ruang kelas, sebuah suara lembut terdengar, seperti bisikan yang hampir tidak terdengar. "Siapa? Siapa di sana?" Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam kelas. Randy yang merasa tidak ada yang bisa menghalanginya, membuka pintu kelas dengan penuh rasa ingin tahu. Begitu pintu terbuka, ia terkejut. Di tengah kelas, ada sosok perempuan dengan gaun putih panjang, duduk membelakangi jendela yang retak. Rambut panjangnya yang hitam mengurai, menyentuh lantai dengan lembut. Sosok itu memutar tubuhnya perlahan, wajahnya tampak kabur, seolah buram karena kabut tipis yang muncul secara misterius. "Kenapa kau mengganggu tempat ini?" Suara Saraswati terdengar lirih, tetapi menggetarkan. Randy terdiam, mulutnya terasa kaku. Dalam hatinya, ia masih mencoba untuk berpikir rasional. "Aku hanya ingin tahu siapa kamu, dan kenapa kamu ada di sini." Saraswati hanya tersenyum, tapi itu bukan senyum yang menyenangkan. Keadilan yang kutunggu tak pernah datang, sehingga aku terjebak di sini, antara dunia yang hidup dan dunia yang telah mati. Tiba-tiba, jendela di belakang Saraswati terbuka dengan sendirinya, membiarkan angin dingin masuk, mengibas rambutnya.
Sosok itu berdiri dan melangkah perlahan menuju Randy. Setiap langkahnya seolah mengeluarkan suara gemerisik, seolah tanah dan dinding sekitar mereka berteriak. "Jika kamu ingin tahu kebenarannya, maka kamu harus mendengar kisahku," ujar Saraswati. Matanya kini menatap tajam ke arah Randy. Kisah yang tak pernah mereka dengar, yang tak pernah mereka pedulikan. Dengan satu gerakan cepat, Saraswati melambaikan tangan dan sebuah cahaya redup muncul di tengah ruang kelas. Di dalam cahaya itu, sebuah gambar mulai terbentuk. Seorang pria bertubuh besar, kepala sekolah yang pernah menganiaya Saraswati, tersenyum jahat di depan meja. Sementara Saraswati berdiri di sisi lain, wajahnya penuh harapan yang hancur. "Dia yang membuatku terperangkap dalam kebohongan. Dia yang memaksaku pergi. Tapi aku tak pernah benar-benar pergi," Saraswati melanjutkan, suaranya mulai serak. Randy merasa terhisap dalam kekuatan gaib itu, seolah-olah ia bisa merasakan penderitaan dan kemarahan yang mengalir dari arwah Saraswati. Dalam sekejap, sosok itu mendekatkan wajahnya ke wajah Randy, dan seolah memberi peringatan terakhir. "Kamu yang pertama mengungkap rahasia ini, mungkin kamu yang terakhir yang bisa memberiku keadilan, atau aku akan menjemputmu juga." Randy yang mulai merasa takut, mundur perlahan, namun pintu kelas tiba-tiba tertutup dengan keras, mengurungnya di dalam. Hatinya berdebar kencang, sementara Saraswati menghilang dalam kabut tipis yang semakin menebal. Randy berteriak, mencoba membuka pintu, tetapi seolah ada kekuatan yang menghalanginya. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, pintu terbuka dengan sendirinya. Randy berlari keluar, tidak memandang ke belakang. Saat ia keluar dari gerbang sekolah, angin dingin berhembus kembali, dan suara Saraswati terdengar di telinganya. "Jangan pernah kembali ke tempat ini, atau kau akan ikut terperangkap di sini selamanya." Randy berjanji dalam hati untuk menceritakan kisah ini kepada siapapun yang mau mendengarnya, berharap keadilan bagi Saraswati akhirnya dapat ditemukan. Namun, hingga kini, sekolah itu tetap berdiri sepi, menjaga rahasia dan misterinya, sementara arwah Saraswati masih mengintai siapapun yang berani membuka kisah yang tertutup rapat. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Randy kembali ke kota. Namun kisah tentang Saraswati terus menghantui pikirannya. Ia merasa tidak bisa melupakan kejadian malam itu, terutama kata-kata arwah Saraswati yang mengatakan bahwa ia adalah yang pertama mengungkap rahasia, dan mungkin akan menjadi yang terakhir. Meskipun Randy berusaha untuk melanjutkan hidupnya, rasa bersalah terus membekas di hatinya. Ia merasa ada yang belum selesai, ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk memberi kedamaian bagi arwah Saraswati. Suatu hari, ia menerima kabar dari teman lama yang masih tinggal di desa tersebut, yaitu Tio. Tio mengabarkan bahwa anehnya, sekolah tua itu kembali terbuka, dan beberapa anak muda dari desa mulai sering terlihat mengunjungi tempat itu di malam hari, seolah mereka tidak takut dengan cerita-cerita horor yang beredar. Tanpa pikir panjang, Randy memutuskan untuk kembali ke desa tersebut. Ia membawa beberapa alat rekaman dan mempersiapkan diri untuk menyelidiki lebih jauh. Kali ini, ia merasa bahwa ia harus menyelesaikan apa yang sudah ia mulai, demi arwah Saraswati yang tak pernah tenang. Ketika Randy sampai di desa, suasana malam terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Desa itu tampak sepi, namun ia bisa merasakan adanya kehadiran yang tak terlihat, sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Ia langsung menuju sekolah tua yang kini tampak semakin usang. Pintu depan terbuka sedikit, seolah mengundangnya untuk masuk. Dengan langkah hati-hati, Randy melangkah masuk ke dalam sekolah. Begitu berada di dalam, ia disambut oleh suara bisikan lembut yang datang dari arah ruang kelas. Tiba-tiba, lampu sekolah yang sebelumnya mati, menyala sendiri, dan Randy melihat sosok perempuan di ujung lorong, mengenakan gaun putih yang familiar. Itu adalah Saraswati. "Kenapa kamu kembali?" tanya Saraswati dengan suara yang terdengar lebih lembut daripada sebelumnya. Randy tidak langsung menjawab. Ia menatap mata Saraswati yang kini terlihat lebih jelas, lebih hidup, meskipun wajahnya masih penuh dengan kepedihan. Aku tidak bisa melupakan kisahmu. Aku ingin membantumu mendapatkan keadilan." Saraswati menatapnya dengan tatapan kosong, seolah tidak mempercayai kata-kata itu. Keadilan tak pernah datang untukku, Randy. Selama mereka semua menutup mata, aku akan tetap terperangkap di sini, menunggu, jawabnya dengan suara yang pelan, namun penuh amarah. Randy mendekat, mencoba untuk menenangkan arwah itu. "Aku bisa membantu, Saraswati. Aku akan mencari bukti, mencari kebenaran. Aku janji akan mengungkap siapa yang menyebabkan kematianmu dan membuatmu terperangkap di sini." Saraswati terdiam sejenak, kemudian melangkah mundur, menghilang ke dalam kabut yang mulai memenuhi ruang kelas. "Jika kamu benar-benar berniat untuk membantu, maka temui aku di tempat yang paling gelap dari sekolah ini. Di sana,
kamu akan menemukan apa yang kau cari. Randy mengikuti perintah arwah itu, merasa semakin yakin bahwa ia telah berada di jalur yang benar. Ia bergerak menuju ruang bawah tanah sekolah, tempat yang selama ini dihindari semua orang. Begitu ia sampai, pintu yang terkunci rapat terbuka dengan sendirinya, seolah menunggu kedatangannya. Di dalam, suasananya sangat gelap. Hanya ada satu cahaya yang bersinar dari celah-celah dinding yang rusak. Di sana, Randy menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci. Tanpa ragu, ia membuka kotak itu, dan di dalamnya terdapat beberapa dokumen usang, foto-foto lama, serta sebuah surat yang tampaknya ditulis oleh Saraswati sendiri. Surat itu berisi pengakuan tentang perlakuan buruk yang diterimanya dari kepala sekolah yang bernama Pak Jaya. Ternyata, Saraswati bukan hanya diperlakukan tidak adil, tetapi ia juga menjadi korban pemerasan oleh Pak Jaya, yang memanfaatkan kedekatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Saraswati terjebak dalam jebakan Pak Jaya yang akhirnya membawanya pada keputusannya untuk melawan, namun dengan harga yang sangat mahal, kehilangan nyawanya. Saat Randy sedang memeriksa dokumen itu, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Randy berbalik, dan melihat Saraswati berdiri di hadapannya, kini dengan ekspresi yang lebih tenang. "Akhirnya, kamu menemukannya," kata Saraswati dengan suara yang lebih lembut, namun penuh haru. "Aku akan mengungkap semua ini, Saraswati," jawab Randy dengan tekad. "Keadilan akan datang." Saraswati tersenyum tipis, sebelum tubuhnya mulai memudar. "Terima kasih, Randy, kini aku bisa tenang." Dengan satu hembusan angin yang lembut, arwah Saraswati menghilang, meninggalkan Randy di ruang bawah tanah itu. Lampu sekolah pun mati kembali, meninggalkan kesunyian yang mendalam. Randy meninggalkan sekolah itu dengan hati yang lega. Ia tahu, dengan mengungkapkan kebenaran, ia telah memberikan kedamaian pada arwah Saraswati. Desa itu kini bisa sedikit lebih tenang, meski cerita tentang sekolah tua yang angker dan misterinya akan terus dikenang oleh generasi yang akan datang.